Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ida Komalasari. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Secara umum dan secara tradisional, kita semua tahu bahwa fungsi bahasa itu adalah untuk berkomunikasi atau sebagai alat interaksi antar sesama manusia. Tetapi secara khusus fungsi bahasa menurut Halliday yang pertama adalah berfungsi personal atau pribadi. Ahli lain menyebutnya sebagai fungsi emotif. Nah, fungsi di sini tujuannya adalah untuk menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya, atau mengungkapkan emosi lewat bahasa, atau memperlihatkan emosi lewat bahasa. Jadi kita dapat menyampaikan rasa sedih, marah, gembira, dan senang terhadap orang lain melalui bahasa. Demikian juga orang lain akan mengetahui perasaan kita, apakah itu sedih, marah, gembira, itu lewat bahasa yang kita gunakan. Saya berikan contoh. Misalnya seseorang berbicara begini, saya sangat sedih. Kenapa? Karena begitu musim corona sampai lewat dari setahun, saya merasa setiap hari merasa cemas karena takut kalau saya sakit misalnya. Nah, itu termasuk mengungkapkan perasaan sedih. Atau misalnya juga, hore, saya dapat uang banyak. Nah, itu juga termasuk contoh fungsi bahasa secara personal atau secara pribadi yang tujuannya itu menyatakan sikap terhadap apa yang diungkapkannya. Kemudian yang kedua, fungsi instrumental. Ahli lain menyebutnya adalah fungsi direktif. Tujuannya adalah mengatur tingkah laku pendengar. Jadi tidak hanya membuat si pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang dimaui oleh pembicara. Nah, contohnya ini menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan perintah, permintaan, maupun rayuan. Misalnya ya, harap tenang karena ada ujian. Atau harap antri dengan teratur untuk suntik vaksin. Nah, itu termasuk contoh mengatur tingkah laku pendengar. Atau misalnya harap sabar. Nah, dan sebagainya. Nah, yang ketiga dari fungsi bahasa menurut Halliday ini adalah fungsi interaksional. Kalau ahli lain menyebutnya ini adalah fungsi fatik atau fungsi interpersonal. Artinya apa? Artinya adalah fungsi interaksional ini adalah berfungsi untuk menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat, atau solidaritas. Itu termasuk fungsi interaksional ya. Contohnya ketika kita berjumpa atau pamit, membicarakan cuaca atau menanyakan keluarga, itu termasuk fungsi fatik. Misalnya, apa kabar? Bagaimana anak? Mau kemana nih? Jadi sebenarnya kita bukan ingin tahu atau ingin mencari informasi, tapi tujuannya itu adalah untuk memelihara hubungan. Biasanya disertai dengan senyuman, gelengan kepala, gerak-gerik tangan, air muka, dan kedipan mata untuk membangun kontak sosial. Saya berikan contoh lain lagi ya. Misalnya ada sepasang muda-mudi yang berpacaran. Nah, kemudian si pacarnya yang laki-laki ini mengajak pacarnya yang perempuan ini untuk mampir ke rumah bertemu dengan orang tuanya. Nah, ketika bertemu dengan orang tuanya, di sini fungsi bahasa sebenarnya adalah fungsi fatik untuk menjalin hubungan. Jadi misalnya ketika orang tua si kekasih datang, apa yang kita ucapkan? Barangkali kita menanyakan begini, Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Nah, itu namanya untuk menjalin hubungan. Lalu terjadilah komunikasi, misalnya ketika orang tua si laki-laki itu menyuguhkan kue, misalnya Anda bilangnya begini, waduh kuenya enak sekali, Ibu bikin sendiri ya. Lalu ketika ternyata ibunya itu senang dengan kue, maka terjalinlah hubungan yang baik, karena nyambung. Ya, jadi jangan sampai kalau Anda datang ke sana nanti bertanya, rumah ibu berapa buah, mobil ibu berapa buah, dan sebagainya. Itu tujuannya mencari informasi, tidak tepat sasaran. Nah, oleh karena itu ketika misalnya contoh lain tetangga kita
mengeluarkan kendaraan, kita bisa menyapa, mau kemana ibu. Sebenarnya bukan kita ingin tahu, tapi untuk menunjukkan atau untuk menjalin hubungan baik ya. Yang keempat dari fungsi bahasa ini adalah fungsi informatif ya. Di sini tokoh lain menyebutnya sebagai fungsi referensial, fungsi representasional, fungsi kognitif atau fungsi denotatif. Di sini fungsi informatif adalah bahwa bahasa itu berfungsi untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada umumnya. Bisa juga sebagai alat untuk menyatakan pikiran, untuk menyatakan bagaimana pendapat si penutur tentang dunia sekelilingnya. Misalnya ya, waduh, hari ini saya ke pasar belanja, kemudian ternyata sekarang ayam mahal sekali ya. Nah, itu fungsi informatif ya, membicarakan objek atau peristiwa tertentu. Nah, yang kelima, fungsi bahasa ini menurut Halliday adalah fungsi imajinatif atau poetic space. Di sini dilihat bahwa ada amanat yang ingin disampaikan di dalam bahasa. Nah, di sini imajinasi itu biasanya berupa karya seni seperti puisi, cerita, dongeng, lelucon yang digunakan untuk kesenangan penutur maupun pendengar. Nah, jadi misalnya sebuah karya. Fungsi bahasa yang keenam menurut Halliday adalah fungsi regulasi. Di sini bahasa berfungsi untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa. Biasanya itu untuk menetapkan peraturan hukum dan mengendalikan serta mengatur orang lain. Nah, misalnya bahasa yang digunakan di dalam undang-undang itu sebenarnya adalah bahasa yang berfungsi sebagai regulasi. Yang ketujuh, yang terakhir fungsi bahasa menurut Halliday adalah fungsi heuristik. Fungsi heuristik ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mempelajari seluk-beluk lingkungan, dan sebagainya. Nah, misalnya ada pertanyaan, mengapa? Nah, itu jawabannya itu tentu adalah fungsi bahasa sebagai heuristik, yaitu untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau menyampaikan. Nah, ada lagi misalnya ya, apa saja gejala-gejala yang terjadi ketika seseorang terpapar COVID-19. Nah, maka jawabannya yang banyak itu sebenarnya adalah fungsi bahasa sebagai heuristik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, demikianlah fungsi bahasa yang lebih khusus dari Halliday yang ada 7 tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.